Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Sebelum kita masuk ke Al-Baqarah, ada satu lagi kaidah tafsir yang belum kita bahas kemarin, yaitu apa? Lughah, bahasa. Setelah kaidah pertama, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan apa kemarin? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat yang bisa disalahfahami di surat An-Nisa misalnya, menjadi terang benderang di surat Al-Furqan misalnya. Surat yang masih samar, yang masih bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda, terjawab dengan jelas di surat Al-Baqarah misalnya. Ya. Oleh karena itu nggak boleh kita baca satu ayat ini dipegangi. Padahal ada ayat lain yang menjelaskan maksud ayat itu. Gitu ya. Maka kita yang bukan ulama, sudahlah, nggak usah menafsirkan. Ikut saja tafsiran para ulama yang sudah ada. Kecuali kita sudah hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Kalau tidak, ya sudah. Nah, di perguruan tinggi Islam nggak diajarkan seperti ini, seolah mahasiswa itu berhak menafsirkan satu ayat yang baru saja dia temui, gitu. Dan bahkan mereka memahami, menyangka bahwa tafsiran itu ada penemuan baru, dan diyakini sebagai kebenaran. Nah, ini bahaya. Kalau ada penemuan baru di dalam agama, berarti agama di zaman Nabi belum sempurna. Berarti coret Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini agama Islam telah aku sempurnakan. Coret. Kalau boleh ada penemuan baru di dalam tafsir, di dalam fikih, di dalam akidah syariah, tidak boleh. Ya. Nah, sekali lagi, ketika Nabi wafat, Islam ini sudah sangat sempurna. Yang dimaksud sempurna tentu tidak boleh ada tambahan. Kalau boleh ditambah-tambah, ya berarti belum sempurna. Begitu pula hadis. Jangan kita membaca satu hadis lalu kita simpulkan. Ambil contoh yang mudah. Nabi menyuruh kita azan genap, qomat ganjil, gitu ya. Azan genap, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Ya. Kalau qomat ganjil, hayya 'alas shalah 1 kali, hayya 'alal falah 1 kali. Begitu kan? Maka ada sebagian saudara-saudara kita yang anti bid'ah, ormas besar di negeri kita ini, langsung memahami hadis ini bahwa azan genap, qomat ganjil. Azan 2 kali 2 kali, qomat sekali-sekali. Maka Allahu Akbar dihitung
dihitung 2 kali. Maka mereka adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pernah dengar? Mungkin pernah dengar ya. Bandung banyak, Bangil banyak. Ini memahami satu hadis ini tidak melihat hadis yang lain. Sementara hadis yang lain ada contoh bahwa Allahu Akbar oleh Rasul dan para sahabat dihitung sekali. Betul Allahu Akbar, tapi dihitung sekali. Oleh karena itu kalau azan Allahu Akbarnya 4 kali, Allahu Akbar dihitung sekali. Allahu Akbar gitu. Ini kira-kira contoh mudah bahwa tidak boleh dengan baca satu ayat, baca satu hadis langsung disimpulkan tanpa melihat ayat lain, hadis lain. Ya. Kemudian yang kedua apa kemarin? Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Ini ribuan. Karena ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi selama berapa? 23 tahun. Nggak mungkin ini ratusan. Ya, ratusan ribu, mungkin jutaan. Jutaan item ya. Dari sholat udah berapa? Belum saum, belum zakat, belum haji, belum jihad, belum masalah akidah dan seterusnya. Maka ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, akhlak Nabi itu seperti apa? Aisyah menjawab karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu. Artinya setiap kali Nabi berbicara, setiap kali Nabi berbuat, setiap kali Nabi salat, setiap kali Nabi saum, setiap apapun yang dilakukan oleh Nabi, itulah apa? Itulah tafsiran dari Al-Quran. Karena beliau yang orang nomor 1 yang paling tahu isi Al-Quran, yang paling faham tentang Al-Quran. Ya, maka ucapan yang buruk sekali ketika seseorang mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat ini buruk seburuk-buruknya, batil sebatil-batilnya. Mosok sama-sama dari Allah kok bertentangan? Kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, semuanya dari Allah. Sifat beliau yang tidak ada pada siapapun manusia kecuali para Nabi, para Rasul, apa? Maksum, terjaga dari kesalahan. Kalau Allah tidak menegur, kalau Allah tidak meluruskan, berarti benar. Kalau wahyu tidak turun, berarti benar. Maka para sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Waktu itu kami berazal dan Al-Quran sedang turun. Maksudnya apa? Kalau azal itu haram, tentu akan turun ayat. Setidaknya larangan langsung dari Nabi, azal itu haram. Kami banyak berazal. Tapi para sahabat berazal tidak terhadap istri, tapi terhadap budak perempuan. Kalau terhadap istri, para sahabat tidak berazal. Setelah yang kedua dengan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, yang ketiga apa kemarin? Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ucapan atau perbuatan para sahabat. Ini menjadi dalil dan sebuah kesalahan yang fatal ketika mengatakan pedoman kita hanya Al-Quran dan hadis titik. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, titik. Enggak ada urusan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Hurairah, Aisyah. Ini sebuah keburukan. Kenapa? Karena tentu mereka ini para sahabat, murid-murid langsung Nabi, lebih tahu dari siapapun tentang Nabi, tentang Allah, tentang Islam. Lebih tahu dari siapapun. Lebih tahu dari Imam Syafi'i, lebih tahu dari Imam Bukhari, lebih tahu dari Imam Malik, apalagi dari kita semua.
maka mengatakan, saya nggak peduli, yang saya ambil cuman apa kata Allah, apa kata Rasulullah, titik. Kata-kata Abu Bakar tidak diperdulikan, kata-kata Umar, perbuatan Utsman, Ali tidak diperdulikan. Ini sebuah kesombongan, menyombongkan diri di depan Bukhari. Bukhari meriwayatkan hadis ketika Ali bin Abi Thalib sepulang perang, beliau kembali ke kota beliau, apa? Kufah, bukan Madinah, ya. Beliau biasa kan safar, salat 2 rakaat. Pas kota Kufah sudah kelihatan. Ya, kalau kita mungkin tinggal di Jakarta, ya, sudah sampai Bekasi agak ke timur sedikit, sudah kelihatan lah Jakarta. Tapi Ali bin Abi Thalib masih apa kemarin? Sholat kosong. Asar kalau tidak salah, atau zuhur, masih 2 rakaat. Nah, sebagian para tabi'in bertanya, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita di Kufah sudah kelihatan? Artinya sudah dekat lagi. Kenapa masih mengkosor? Ali menjawab, ya, sampai kita betul-betul masuk ke dalam kota Kufah. Dari sini keluar hukum bahwa selagi kita masih di luar kota, maka masih disunahkan mengkosor sholat. Walaupun luar kotanya itu paling setengah kilo, 1 kilo dari batas, ya, bukan dari kilometer 0 ya istilah kita, ya. Dari batas itu mungkin 1 kilo, 2 kilo sudah dianggap keluar kota, dan itu mengikuti uruf, tidak ada hubungannya dengan kilometer, administrasi, dan seterusnya. Nah, nggak ada sabda Nabi di sini, nggak ada firman Allah di sini. Tapi riwayat ini ada di mana? Antum tahu? Riwayat ini Ali bin Abi Thalib salat qasar padahal kota Kufah sudah kelihatan. Ini ada di mana? Ada di Sahih Bukhari. Apa kita mau katakan Bukhari bodoh? Bukhari nggak faham hadis? Hadis kan sabda Nabi, perbuatan Nabi. Ini nggak ada nabinya. Betul-betul Ali bin Abi Thalib. Disinilah pemahaman Bukhari bahwa ketika para sahabat sepakat tentang satu permasalahan agama yang tidak bawa-bawa ayat, tidak bawa-bawa hadis, maka kita yakin itulah kebenaran. Siapa yang menyuruh kita mengikuti pemahaman para sahabat? Siapa? Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah kesepakatan, ya. Kecuali ada riwayat seorang sahabat saja atau 2 orang sahabat, nggak ada riwayat adanya sahabat yang menentang keputusan Ali bin Abi Thalib salat qasar padahal kota Kufah sudah kelihatan. Sama dengan keputusan Umar untuk salat berjamaah, salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, yang itu semua belum pernah dilakukan di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar. Sama dengan perbuatan 3 sahabat, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Ibnu Mas'ud, memotong jenggot segenggam, ya. Maka boleh disimpulkan bahwa itu ijma' sahabat, kesepakatan sahabat. Beda dengan azan Jumat 2 kali. Untuk azan Jumat 2 kali ada riwayat para sahabat yang lain menentang Utsman. Itu kan ijtihad Utsman, ya. Wabil khusus yang sangat keras Ibnu Umar menentang. Oleh karena itu tidak bisa mengatakan azan Jumat 2 kali sunnahnya para sahabat, tidak. Kan mereka berselisih. Kalau berselisih dibahas oleh para ulama, mana yang lebih kuat. Umumnya para ulama berpegang dengan bantahan Ibnu Umar. Karena di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan di awal-awal zaman Utsman, azan Jumat 1 kali. Ya, kaidah terakhir lughah. Ini yang belum kita bahas, ya, bahasa. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan itu bukan apa kira-kira? Bukan kebetulan. Gitu.
Maka tidak boleh kita mengatakan, ya kebetulan aja Rasulullah orang Arab. Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Bagi kita kebetulan seperti itu, bagi Allah tidak. Allah sudah merencanakan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran betul-betul dalam bahasa Arab. Arabiyyan mubinan. Arab yang betul-betul Arab. Bukan Arab yang kecampur. Gitu. Tidak seperti hari ini ya. Arab yang tidak Arab. Gitu. Karena kecampur. Ya. Bagaimana Arab tapi ada haywa? Ya. Bahasa Arab yang betul-betul Arab di zaman Nabi nggak ada haywa. Adanya na'am. La. Ya. Nah, ini ya. Ini banyak para ulama ahlu lugha, wabil khusus orang-orang Arab prihatin ya, dengan keadaan seperti ini. Jadi bukan bahasa Arab dimasukkan ke Arab. Entah itu dari mana. Dan bagi mereka yang tidak belajar bahasa Arab, ya udah bahasa Arabnya seperti itu. Yang kalau kita belajar bahasa Arab sesuai dengan nahwu saraf di pesantren dan seterusnya ngapalin sampai bertahun-tahun, ketemu dengan sana orang Arab yang tidak belajar, ya nggak nyambung. Naam jadi hawa. Dan ini ribuan ya, ribuan. Kalau kita atau mungkin bahasa Inggris kan mungkin beberapa belas saja ya, yang bahasa menyimpang gitu ya. Arab ribuan, gitu. Maka Umar pernah melihat anak muda berlatih memanah. Caranya salah. Dibetulkan oleh Umar, anak remaja gitu kan. Habis itu anak muda ini ngomong bahasa Arab salah. Ya. Umar mengatakan, tadi engkau berlatih memanah salah, keliru, aku prihatin. Sekarang engkau berbicara bahasa Arab dan itu salah, aku lebih prihatin lagi. Karena bahasa Arab luar biasa, bahasanya Al-Quran, dipakai oleh Allah, dan betul-betul itu suara Allah, ucapan Allah, yang didengar oleh Jibril disampaikan kepada Nabi SAW, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu betul-betul yang didengar oleh Jibril dari Allah. Yang betul-betul didengar oleh Nabi dari Jibril. Tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi betul-betul dipakai oleh Allah untuk Allah mengeluarkan kata-katanya, suaranya, dan betul-betul didengar oleh Jibril bisautin wa harfin. Ada suaranya, ada hurufnya, ada shinnya, ada sodnya, ada nunnya, dan seterusnya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah, sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengatakan nggak ada itu suara Allah. Maksud Tuhan ada suaranya. Ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu terjemahan dari Jibril. Suaranya itu suara Jibril. Jadi yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, itu Jibril, bukan Allah. Allah cuma memberikan sesuatu. Ya banyaklah karangan mereka. Ada yang mengatakan sekedar tulisan, lalu tulisan itu dibaca oleh Jibril. Padahal nggak ada riwayat seperti itu. Nggak ada riwayat seperti itu. Kalau tulisan kenapa kok bacaannya jadi ada 7? Iya kan? Lalu bagaimana dengan innani anallah? Berarti yang pertama kali mengucapkan innani anallah, sungguh aku adalah Allah. Berarti itu yang pertama kali mengucapkan seperti itu Jibril. La haula wala quwwata illa billah. Sesat sekali ini. Ya, maka Ahlus Sunnah tidak mau takalluf. Udah apa adanya, memahami dengan sederhana. Apa beratnya kalau Allah itu mengeluarkan suara, ada suaranya, apa beratnya? Dan itu yang didengar oleh Nabi Musa di Bukit Tur Sinai itu. Betul-betul suara Allah. Tidak seperti orang Jahmiyah
wa kallamallahu Musa taklima diganti dengan wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Nabi Musa disebut kalamullah. Kalau ahlu sunnah kan karena Nabi Musa mendengar langsung suara Allah. Kalau mereka bilang enggak, Nabi Musa yang berbicara. Wa kallamallaha, Allahnya sebagai maf'ul bih mansub. Kalau ahlu sunnah kan tidak, wa kallamallahu, Allah sebagai fa'il, Musa sebagai maf'ul bi. Jadi Allah yang berbicara, Musa yang dengar. Jadi betul-betul suara Allah. Kalau Nabi Musa yang bicara, Allah yang dengar, kita juga bisa. Saya bisa, antum bisa. Ya Allah, aku sakit. Apa enggak ngomong itu? Apa Allah enggak dengar? Pasti dengar kan? Apa hebatnya Nabi Musa? Kalau Nabi Musa yang bicara, Allah yang dengar. Kita semua bisa berbicara, merengek, mengadu, memohon kepada Allah dengan mengeluarkan suara. Semua kita bisa. Apa hebatnya Nabi Musa? Kalau Nabi Musa yang bicara, Allah dengar. Justru Nabi Musa hebat disebut kalamullah karena Allah berbicara didengar langsung oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa beratnya kita menerima bahwa Allah berbicara, ada suaranya? Ya. Cuman berselisih saja. Allah berfirman waktu itu didengar oleh Nabi Musa bahasa Arab apa bahasa Ibrani. Itu menjadi pembahasan. Adapun betul-betul suara Allah, iya. Kembali kepada kaidah bahasa. Karena Al-Quran ini bahasa Arab, maka mau tidak mau harus wajib memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh dengan kaidah bahasa Indonesia. Ambil contoh, sering suka ada yang nanya, bukankah Allah itu satu? Bukankah Allah itu satu, tunggal? Tapi kenapa sering memakai kalimat nahnu, kami, nah? Ini sering ditanyakan. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Kenapa? Karena dia orang Indonesia gitu. Atau mungkin dia orang Inggris, atau mungkin dia orang Jepang. Kami itu ya rame-rame. Orang Arab nggak nanya. Buktinya nggak ada riwayat Abu Jahal, Abu Lahab yang hobinya menyerang Nabi, menyerang Al-Quran, nggak menyerang dari sisi ini. Nggak menyerang dari sisi ini. Kalau kaidah bahasa Arab kami nahnu itu pasti banyakan, tentu akan diserang oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab menyerang Nabi, menyerang Al-Quran dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tidak ditolak. Bismillahnya tidak ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab memang cinta kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi caranya salah. Antum jangan mengira Abu Jahal, Abu Lahab anti Allah, benci kepada Allah. Allah itu apa mereka nggak tahu. Jangan mengira seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi caranya salah. Apa? Menyembah Allah tapi lewat orang-orang soleh yang sudah mati, yang diwujudkan dalam bentuk patung. Ada Latta, ada Uzza, ada Hubal, ada Mana. Itu kan semua orang-orang soleh yang sudah mendahului mereka. Lewat orang-orang soleh yang sudah mati itulah mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mirip sebagian saudara-saudara kita hari ini. Untuk dekat kepada Allah saja mesti ke Sunan Gunung Jati, ke Banten, ke Cirebon, ke Demak, ke ini, ke itu. Apa bedanya coba? Ya, itu cara yang salah. Bahkan Al-Quran menjadi saksi kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu sangat mencintai Allah. Al-Quran jadi saksi. Apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab pemimpinnya, cinta kepada berhala-berhala itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Lihat. Berarti Al-Quran menjadi saksi kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu mencintai Allah, tapi selain mencintai Allah, mereka juga mencintai berhala-berhala itu. Sementara Rasul dan para sahabat hanya cinta kepada Allah, nggak ada cinta-cintanya kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Sebagaimana antum,
Sebagaimana antum yang betul-betul bertauhid, nggak ada kangen, nggak ada pingin ke Sunan Gunung Jati, ke Cirebon, ke Demak, ke Banten, ke ini, nggak ada pingin-pinginnya kan? Karena hanya Allah yang dituju. Tidak perlu perantara-perantara seperti itu. Ya, kalau kita cinta kepada beliau-beliau yang mengajarkan Islam, yang mendakwahkan Islam, bukan cinta kepada kuburannya. Bukan cinta kepada kuburannya, bukan kangen kepada kuburannya. Kalau kuburan orang-orang saleh itu perlu dikangeni, perlu didatangi secara rutin, perlu dikunjungi secara khusus, maka Allah telah berbuat kejam. Kenapa? Karena makam manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, tidak bisa dikunjungi. Ya kan? Oleh para sahabat nggak ada. Yang bisa ngunjungin paling Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha. Nggak bisa orang kuburan Nabi berada di mana? Di kamarnya Aisyah. Berarti keberkahan besar hilang dong. Gitu. Dan Nabi juga tidak mengajarkan, seandainya ada waktu kita datangi makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ismail, makam Nabi Yahya, Zakaria, ada keberkahan besar di situ. Enggak ada, Nabi pernah bersabda seperti itu. Ya, bahkan tidak ada satupun kuburan Nabi, kuburan Rasul yang diketahui kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa hanya selemparan batu dari Masjidil Aqsa, tapi melemparnya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat daya, ke tenggara kan nggak tahu. Ya, sekitar itu kira-kira, dan nggak tahu di mana. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab menyerang Nabi SAW dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Diserang oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata mereka? Muhammad mencela-menceli. Muhammad tidak konsisten. Katanya Allah itu cuma satu. Tapi kenapa ada Ar-Rahman? Kenapa ada Ar-Rahim? Nah, lihat. Ketidakfahaman Abu Jahal, Abu Lahab bahwa nama Allah itu ada beberapa. Ada 99 yang diajarkan kepada Nabi. Yang diajarkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, beda lagi. Yang diajarkan kepada para malaikat, beda lagi. Yang tidak diajarkan kepada siapapun menjadi ilmu rahasia Allah, beda lagi. Maka nama Allah mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu, hanya Allah yang tahu. Yang diajarkan kepada Nabi SAW 99. Nah, sementara Allah memakai nahnu, kami, tidak diserang oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Itu. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengatakan Muhammad mencela-menceli, katanya Allah itu satu, tetapi kenapa pakai nahnu? Nggak ada. Karena Abu Jahal, Abu Lahab asli Arab, asli Quraisy, faham betul satu orang pakai nahnu biasa. Bahwa 5 orang, 10 orang pakai nahnu betul, tapi satu orang pakai nahnu biasa. Bukan hal yang aneh. Ini kira-kira. Jadi jangan tinggalkan kaidah bahasa. Sebagian saudara-saudara kita di negeri kita ini ketika memahami wa huwa ma'akum aynama kuntum, Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, memakai kaidah bahasa Indonesia. Kalau dimanapun kita berada Allah bersama kita, ya tentu berarti Allah ada di mana-mana, kan begitu. Kita di masjid, Allah ada di masjid. Kita di rumah, Allah ada di rumah. Kita di gereja, di tempat maksiat, Allah ada di situ. Katanya kan dimanapun kita berada, di situ Allah ada bersama kita. Itulah bahasa Indonesia. Itulah bahasa Indonesia. Mereka lupa bahwa wa huwa ma'akum aynama kuntum ini bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti tadi.
Huwa dia, ma'a bersama, ma'akum, kum kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Diterjemahkan satu-satu ya seperti itu. Mereka lupa bahwa ini bahasa Arab, harus memakai kaidah bahasa Arab. Orang-orang Arab memakai lafaz ma'a itu untuk apa? Itu harus dipelajari. Mereka lupa bahwa orang-orang Arab itu sering mengatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Lihat, malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Orang Indonesia sepertinya nggak pernah ngomong begitu ya. Malam itu kami berjalan dan bulan menyinari kami. Gitu mungkin kalau orang Indonesia, orang kita ya. Malam itu kami berjalan saat terang bulan. Gitu ya. Malam itu kami berjalan di saat bulan purnama. Mungkin begitu. Orang Arab tidak. Wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Maksudnya apa? Tentu kita semua tahu maksudnya. Bahwa bulan bersama kami adalah sinar bulan menyinari kami. Nggak ada orang sebodoh, orang bodoh ya, memahami, oh berarti bulannya turun, ikut berjalan-jalan bersama mereka begitu. Nggak ada yang memahami seperti itu. Ya, ini kata ma'a dipakai oleh Allah dengan bahwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Lalu Allah ada di mana-mana? Tidak. Allah berada di satu tempat yang paling mulia, yang paling tinggi. Laisa fawqahu syai', tidak ada apapun di atas dia, di atas Allah. Jangankan di atas, yang sejajar dengan Allah nggak ada apapun. Nggak ada udara, nggak ada oksigen, nggak ada ini, nggak ada itu. Nggak ada langit di bawahnya, jauh di bawahnya. Langit masih di bawah kursi di bawah arsy masih jauh di bawah Allah. Antum jangan menyangka bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah duduk di arsy seperti saya ini, tentu keliru. Entah berapa juta kilometer jarak antara arsy Allah dengan Allah itu sendiri. Berada di ketinggian yang paling tinggi. Maka disebut Allah itu Al-Ali, Maha Tinggi. Nah, sebagian orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa ketinggian Allah sama dengan ketinggian Rasul, ketinggian Ibrahim. Maksudnya namanya aja. Apakah Rasulullah itu tinggi? Tinggi. Apakah Nabi Ibrahim itu tinggi? Tinggi. Apa namanya? Kalau fisiknya ya kalah sama Abu Bakar kan? Kan diriwayatkan Abu Bakar itu kecil tinggi, jauh lebih tinggi dari jangkung ya, jauh lebih jangkung dari Nabi SAW. Ya, jadi ketinggian Nabi itu namanya. Nah, mereka menyamakan Allah dengan Nabi. Begitu juga ketinggian Allah itu cuma nama. Adapun tempat ya di mana-mana. Kalau di mana-mana ya di got, di bawah, di jurang ada Allah. Ini penghinaan besar. Penghinaan besar kalau Allah ada di tempat pelacuran, ada di tempat perjudian, tempat maksiat, tempat kesyirikan. Ya katanya ada di mana-mana. Ada di mana-mana, ya di mana-mana ada Allah. Ini sebuah penghinaan besar. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini sebagaimana keyakinan Rasul dan para sahabat, keyakinan seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 itu, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ya, jauh di atas arsy, tempat tertinggi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum harus difahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Ya, mungkin kita masuk di awal Al-Baqarah ya. Beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan seluruh surat memang seperti itu. Seluruh surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan kata lain, apa kemarin? Surat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagian pendapat ya. Saya kira tidak ijma' para ulama. Ayat pertama dari surah Al-Baqarah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Ali Imran apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat pertama dari surah An-Nisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kecuali apa kemarin? At-Taubah atau Al-Bara'ah. Maka sebagian ulama memahami, berpendapat bahwa surat At-Taubah, surat ke-9 itu sambungan dari surat Al-Anfal. Ya, ini sebagian pendapat. Kemudian tentang keutamaan surat Al-Baqarah banyak beliau bawakan di sini ya. Tapi banyak yang dhaif. Banyak yang dhaif. Saya tidak bacakan ya. Saya bacakan yang sahih saja. Yafirru syaitan minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini yang sahih. Maka cukup mengamalkan sunnah Nabi ini, anjuran Nabi ini, petunjuk Nabi ini ketika dirasa ada sesuatu di rumah kita. Kita yakin di kiri kanan kita ini ada makhluk Allah yang kita tidak melihat. Wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka itu melihat kalian wahai manusia, sementara kalian wahai manusia tidak melihat mereka. Siapa? Siapa? Iya, jin. Jin. Ini kalimat yang hak, nama yang hak, lafaz yang hak. Adapun hantu, memedi, durik pocong, kuntilanak, apalagi vampir, macam-macam. Ini nama yang tidak hak, batil. Ya. Walaupun mungkin wujud yang dimaksud, apa yang dimaksud sama. Yang benar, ya jin. Ya jin, ya setan itu. Karena ketika jin berbuat maksiat, itulah setan. Sama dengan manusia. Manusia ketika berbuat maksiat dibilang apa? Setan kan? Wa idza khalau ila syayatinihim. Insyaallah nanti kita sampai awal-awal surat Al-Baqarah bagaimana Allah menceritakan ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka. Padahal sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Ya. Ketika di hadapan Rasul dan para sahabat, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Adapun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, yang dimaksud kembali kepada teman-teman mereka yang kafir, yang munafik. Inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi. Manusia dengan manusia, orang dengan orang. Tapi Allah menyebut setan ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka. Nah, dari sini keluar hukum bahwa setan itu bukan zat. Bukan zat. Yang zat itu malaikat, manusia, jin, hewan, tumbuhan, itu kan zat ya. Allah pun zat. Allah disebut zat. Artinya sesuatu. Kita nggak bilang kata benda gitu, enggak ya. Enggak. Zat. Karena Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa, dan seandainya ucapan Nabi Isa ini keliru, tidak mungkin diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, ini dialog ini, ucapan ini, setelah Allah bertanya, betulkah engkau mengaku kepada orang-orang bahwa engkau itu Tuhan atau anak Tuhan? Ya. Dijawab oleh Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, zatku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Berarti antara Nabi Isa dengan Allah sama-sama punya nafas, punya diri. Ya, bisa diterjemahkan bebas zat tadi.
Sering rumah kita mungkin lama kosong, itu suka ada suara-suara, ya. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa itu ada, dan itulah jin itu. Ya. Kita tidak seperti orang-orang kafir sekuler Amerika, Eropa, nggak ada itu, kan ada ya. Jadi nggak ada itu, apa, halusinasi saja. Itu berangkat dari pikiran yang bersangkutan, ya. Bahkan dokter-dokter psikolog itu banyak yang seperti itu, ya. Jadi sebetulnya itu memang jin, tapi mereka bilang itu karena pikiran mereka sendiri. Artinya nggak mengakui keberadaan itu. Kalau kita jelas, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa di kiri kanan kita ini ada jin. Nah, cuman kita tidak meyakini dengan keyakinan yang salah bahwa mereka ini muncul dari roh-roh orang tua kita, orang-orang yang sudah mati. Ya, ini jelas batil. Ya. Kemudian bisa menampakkan diri dalam bentuk asli, ini pun batil, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebab kalau kita bisa melihat jin, batal ayat tadi. Ayat tadi batal. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak mungkin menampakkan hal yang gaib illa man irtadha min rasuli, kecuali kepada para nabi, para rasul. Selain para nabi, para rasul, tidak mungkin Allah tampakkan hal yang gaib. Salah satu hal yang gaib, jin. Ya. Kesalahan saudara-saudara kita di situ, bisa melihat. Loh, kalau kan banyak yang melihat, ada hitam, tinggi, ada yang begini, ada yang terbang, ada begini. Kita jawab, apa? Kita nggak nuduh mereka bohong ya. Taruhlah mereka betul ya, nggak ngarang. Kita jawab, Ahlus Sunnah menjawab, dibohongi oleh jin. Artinya, jin itu menampakkan diri dalam bentuk seperti itu, bukan dalam bentuk asli. Gitu maksudnya. Kalau itu ya insya Allah banyak. Abu Hurairah pernah kan? Tiga malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut didatangi jin, setan, dalam bentuk kakek-kakek tua miskin, mencuri makanan harta Baitul Mal. Abu Hurairah nggak tahu. Abu Hurairah tahu-tahu setelah melapor kepada Nabi. Nabi mengatakan, yang datang kepada engkau 3 malam berturut-turut adalah kadzub. Kadzub lebih dahsyat dari kadzab. Kadzab lebih dahsyat dari kadzib. Artinya pembohong yang luar biasa. Siapa? Setan, jin. Tapi ucapan dia tadi malam menyuruh engkau baca ayat kursi sebelum tidur, itu hak, itu benar. Ya. Nah, sunnah bagi kita untuk membacakan surat Al-Baqarah ketika dirasa di rumah kita ada sesuatu. Mungkin jam 2 malam, udah pada tidur semua, tapi ada suara air di kamar mandi misalnya. Padahal kita tahu seisi rumah itu kita ngelihat semua. Hal yang seperti ini kan sering ya. Dan ya cuman itu doang sih sebetulnya ya. Kalau kita memakai pikiran yang waras, kira-kira perlu takut apa tidak? Insya Allah tidak. Orang begitu doang, paling ketawa ya, paling ketawa ya, bisanya begitu doang ya. Dia bawa pisau nusuk kita, dia nyekek kita, nggak bisa. Kalau bisa, barangkali Rasul dan para sahabat udah dicekek-cekekin semua, ya kan? Kan musuh besar setan itu Rasul dan para sahabat. Para nabi, para rasul udah dibunuh semua oleh iblis. Nggak bisa. Kalau Allah memberikan kemampuan kepada iblis, kepada setan untuk membunuh, habis itu orang-orang soleh, habis para da'i, wabil khusus para nabi, para rasul, para sahabat. Karena itu kan musuh besar mereka. Karena dengan para nabi, para rasul, para sahabat, yang hak itu hak, yang batil itu batil.
tentu sangat mengganggu kepentingan mereka. Nggak bisa, nggak ada riwayat seorang nabi, seorang rasul, sahabat, kiai, ulama mati dibunuh oleh jin, nggak ada. Ada mati disantet teluh, itu ya kisah-kisah cerita, mungkin ada satu dua, mungkin. Kita tidak bisa berani memastikan. Nah, maka perlukah takut? Ya nggak perlu. Paling nggak ketawa aja lah. Orang kecuali tadi bisa nusuk, bisa nyekik, bisa memudaratkan kita. Maka yang logis, antum lebih takut kepada jin-jin itu, orang bilang hantu, apa perampok, orang jahat. Lebih takut siapa mestinya? Iya, orang jahat. Orang jahat, rampok, ya bisa membunuh kita. Dia bawa senjata, bawa pistol, bawa golok. Ya, jin-jin itu paling begitu. Ya. Selewat, putih, rambutnya panjang, ya begitu doang. Ya, Noel aja nggak bisa. Di toel gitu nggak, jarang kan. Noel aja nggak bisa. Nyubit apalagi. Ngapain kayak gitu takut? Ya. Tentu kita nggak nyaman juga ya, karena ada suara bacakan surat Al-Baqarah. Bacakan surat Al-Baqarah. Perlu yang lain? Nggak perlu. Kosok sabda Nabi nggak sempurna? Sudah sempurna sekali. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, udah selesai. Maka nggak perlu lagi manggil kiai, manggil dukun, paranormal, pemburu hantu, ya, daun kelor, daun bidara. Ya. Daun bidara perlu dalil. Ya. Daun bidara secara dalil oleh Nabi dipakai untuk memandikan mayat, ya, ngusir jin dan seterusnya, butuh dalil. Daun kelor segala macam, ya. Kalau ini jelas dalilnya, bacakan surat Al-Baqarah. Udah selesai, kok masih ada, ya udah ulang lagi. Ya, kita harus tahu diri lah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad baru baca bismillah, jinnya kabur, mungkin. Ya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kita ini siapa? Maka berulang-ulang Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai akhir masih ada, ulang lagi, begitu. Dan nggak harus sekali baca ya. Waktu itu baca setengah jam, waktunya cuma setengah jam dari ayat 1 sampai ayat 100, ya nggak apa-apa. Nanti teruskan lagi. Ya. Yang penting kita yakin, nggak mungkin sabda Nabi omong kosong, pastilah. Cuman masalahnya cepat atau lambat. Bahkan Imam Ahmad kan ketika diminta untuk meruqyah orang yang kesurupan, Imam Ahmad nggak datang untuk meruqyah, tapi coba nitip bawa sendal. Ya, katakan kepada jinnya, ini sandalnya Ahmad ya. Betul, bawa sendalnya, ya, langsung sembuh itu, pergi. Ini luar biasa, keilmuannya, ketakwaannya. Kan jin itu ada di sekeliling kita. Ini orang soleh, ini orang berilmu, ini akidahnya kuat begini. Tahu, kan ada di sekeliling kita. Kita tahu nih si A, si B, si C. Ya, ini jarang sholat nih, ini mabuk mulu nih. Ya, ini hobi dengerin musik sambil ngerokok. Mereka tahu. Mereka terhadap yang begitu mereka nggak takut. Terhadap yang soleh, yang berilmu takut. Maka Nabi mengatakan jika Umar berjalan di satu jalan, ada jin papasan, maka jin itu mengambil jalan yang lain. Takut berpasak-pasasan dengan Umar. Padahal Umar nggak lihat. Berarti bodoh sekali jin itu ya. Bodoh sekali. Umar nggak lihat padahal. Lemah sekali jin itu, bodoh sekali. Kenapa kita takut? Maka orang minta bantuan kepada jin, bodoh. Bodoh sekali. Manusia lebih kuat, lebih cerdas. Jin mau bunuh orang, santet teluh tadi paling satu. Lah orang sekali ngebom berapa itu? Hiroshima, Nagasaki itu ratusan ribu mati kan? Sekali bom, 2 kali bom. Berarti lebih hebat manusia daripada jin. Kenapa minta tolong kepada jin? Gitu. Ini saya kira cukup bagi kita untuk diamalkan seandainya ada sesuatu di rumah kita, di kamar kita yang berupa jin itu. Ya. Ya, mungkin untuk Alif Lam Mim dan seterusnya kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?